kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Tanggapan saya sebagai koordinator pelaksana untuk Pasopati Award se-Jawa Bali. Alhamdulillah sesuai pantauan di lapangan dari pagi tadi jam 8 sampai jam sekarang sekian, ini sudah lancar dan baik. Mudah-mudahan kedepannya kalaupun ada masukan atau saran bisa diberikan masukan untuk memperbaiki diri ke depannya. Tahun depan akan diadakan lagi Pasopati Award yang lebih meriah lagi, lebih baik lagi. Oke, terima kasih, itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Pemirsa YouTube se-Indonesia, inilah komentar dari Mas Dodi Kuswanto selaku pengamanan di area Pasopati Award. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Hulu Mufid. Kali ini saya berbincang dengan Mas Dodi Kuswanto. Saya akan berbicara tentang siapa sebenarnya Mas Dodi Kuswanto atau Dodi Joyo dan perannya dalam kehidupan pengobatan alternatif dan dunia spiritual. Pemirsa yang saya hormati, ini saya mau bertanya kepada Mas Dodi Kuswanto atau lebih kenal dengan Dodi Joyo yang berdomisili di Surabaya. Siapakah panjenengan sebenarnya ini? Saya persilakan. Terima kasih Bapak Haji Mufid MPDI. Saya Dodi Joyo, kelahiran Surabaya dengan bapak dari Kediri dan ibu dari Mojokerto. Saya lahir di Surabaya sebagaimana anak normal saja, tapi di kelas 3 SD emang beberapa ada hal-hal yang mungkin di luar nalar untuk umumnya seorang anak. Ibaratnya saya bisa diberikan oleh Allah anugerah bisa melihat gaib dari kecil. Saya juga sudah ngobatin orang itu dari SMP kelas 2. Itu anugerah yang diberikan Gusti Allah. Dengan berjalannya waktu, semakin dewasanya saya, anugerah ini kalau tidak ada pembimbing ataupun yang mengarahkan, saya mencari guru dari pondok pesantren, dari kiai, dari ulama dan sebagainya, yang intinya notabene memang sebenarnya tidak ada ke unsur budaya. Pengobatan saya murni sesuai dengan syariat, yang ruqyah dan sebagainya. Tapi karena memang saya dulu mengikuti bela diri adat atau budaya yang mengajarkan tentang pijat saraf dan sebagainya, saya ngobatin orang pertama kali itu kelas 2 SMP itu malah patah tulang, dan alhamdulillah itu berhasil. Hingga saya kembangkan sampai saat ini, saya mengabdikan diri ke negara juga sebagai pelatih khusus untuk pasukan khusus untuk bela diri taktis dan untuk masalah gaib atau untuk masalah spiritual. Saya akan selalu atasi dengan keahlian yang diberikan oleh Gusti Allah ini. Jadi selama ini saya sudah melaksanakan tugas mengabdikan diri, juga mengabdikan ya ibaratnya ya memasrahkan diri, mengamalkan apa yang diberikan oleh Gusti Allah kepada saya melalui pengobatan, pembersihan, konsultasi rumah tangga dan sebagainya yang berhubungan dengan spiritual atau berhubungan dengan medis dan non medis. Begitu. Terima kasih. Pemirsa, inilah pendapat beliau sebagai pengantar tadi, sebagai keahliannya.
Kemudian saya bertanya, bagaimana kenangan Mas Dodi Kuswanto ketika melakukan pengobatan dan penyembuhan terhadap pasien-pasien? Mungkin masalah kenangan ataupun suatu Pengalaman lah. pengalaman yang mungkin saya obati, beberapa emang banyak banyak yang hampir insya Allah sih 99% memang berhasil, dan mereka memberikan reward yang mungkin rewardnya mereka itu memberikan penghargaan yang mungkin setinggi-tingginya, yang mungkin saya harus sodakohkan ya ke pondok pesantren yang mungkin kita juga bina anak yatim dan sebagainya. Jadi semua yang saya lakukan melalui pengobatan, konsultasi goib dan sebagainya, itu murni saya akan anugerahkan, saya persembahkan untuk anak yatim dan pondok pesantren yatim. Otomatis kalaupun berobat sama saya, nyuwun sewu, ada sodako yang jenengan titipkan ke saya, dengan berobat dengan bersodako, dua-duanya jalan. Jadi sampai berobat mendapatkan kesembuhan, dan sodako mendapatkan pahala untuk akhirat jenengan. Untuk pengobatan menyenangkan, mungkin beberapa pasien stroke yang datang tidak bisa berjalan, beberapa menit saya lakukan pengobatan atau terapi itu jalan, alhamdulillah jalan. Ataupun beberapa teman-teman saudara kita yang sakit karena dibikin orang lumpuh total, saya obati, paginya sudah bisa jalan. Itu alhamdulillah. Kalaupun pengalaman buruk juga ada, tapi insya Allah tidak tentang pengobatan. Biasanya pengalaman buruk ini pas di tempat pengobatan pegunungan. Biasanya saya berangkat itu kemalaman di gunung sampai nyasar-nyasar itu sempat, ataupun di kota lain yang mungkin saya juga belum berapa kenal, sampai kesasar itu pengalaman nggak menyenangkan buat saya. itu aja mungkin. Terima kasih. Yang terakhir saya akan bertanya kepada beliaunya, apa yang akan dilakukan pada masa akan datang setelah mendapat penghargaan dari Pemret Menaramadinah.com dan owner penerbit Menara Madinah. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Untuk ini kedepannya saya sudah ibaratnya dalam artian kan kedepannya ini banyak pemilihan dan pemilihan pimpinan provinsi, pemilihan pimpinan negara yang kemarin sudah selesai, dan saya membantu semaksimal saya, diminta bantuan untuk kelancaran ini situasi negara yang mungkin sampai saat ini saya selalu wirid ritual ataupun berdoa untuk kesejahteraan negara ini. Kedepannya saya tetap untuk jauh lebih baik lagi untuk pelayanan pelaksanaan pengobatan saya. Masalahnya saya pribadi masih bekerja, dan ini kan khusus kerjaan saya emang gajinya emang buat keluarga saya. Kalau untuk pengobatan kan buat pondok pesantren dan sebagainya. Jadi kedepannya saya akan lebih aktif lagi, lebih lebih meluangkan waktu lagi, karena kebanyakan kemarin di bulan Juni Juli ini kayaknya banyak nolak pasien. Mohon maaf, karena bukan karena menghindari suatu masalah yang jenengan berikan, enggak. Saya hanya emang ngatur waktu, schedule. Belum ada asisten, jadi nggak ada antrian, nggak ada yang ngurusi waktunya buat ngatur pertemuan dan sebagainya. Jadi bukan menghindar, tapi emang kenyataannya sekarang lagi sibuk untuk ya gantian lah, mohon bersabar, gantian untuk bisa terima pasien di rumah
baik di rumah maupun dipanggil. Monggo kalau mau dipanggil atau di rumah nanti kita jadwalkan jadwal yang kosong, saya akan insya Allah siap untuk menjalankan amanah ini secara istiqomah. Terima kasih. Pemirsa, inilah komentar beliau. Oleh karena itu saya memberikan penghargaan dalam bentuk piala. Saya persilakan. Semoga apa yang dilakukan ke depan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.